Sudah 1 tahun lebih pagebluk COVID-19 melanda Indonesia. Perkiraan selesainya pandemi yang dulu pernah ada ternyata meleset. COVID-19 masih ada. Kabar-kabar duka kian sering terdengar. Tempat usaha digempur habis-habisan, bahkan tempat ibadah ditutup. Lantas, mengapa rumah ibadah ditutup? Mengapa rumah ibadah selalu dijadikan objek selama pandemi ini? Dianggap sebagai pusat persebaran COVID-19. Maka tak heran jika banyak berita-berita kekeosan di rumah ibadah. Padahal, rumah ibadah bisa dijadikan subjek untuk menghadapi pandemi. Takmir masjid, pendeta, dan para pemimpin di rumah ibadah lainnya adalah orang yang cukup dipercaya oleh jamaah dan warga sekitar. Mengapa kita tidak merangkul mereka? Pemerintah bisa menggandeng tempat ibadah untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat secara lebih efektif. Sebab, para pemimpin rumah ibadah mempunyai sistem yang kuat, trust atau kepercayaan dari masyarakat, dan ikatan emosional dengan masyarakat. Mengapa tidak kita berdayakan semua rumah ibadah untuk membantu pemerintah menghadapi pandemi? Banyak hal yang mereka bisa bantu. Pertama, mengedukasi jamaah dan warga soal COVID-19. Kedua, mensosialisasikan program pemerintah soal prokes dan kebijakan lainnya terkait pandemi. Tiga, memberdayakan tempat ibadah. Lantas, seperti apa caranya? Pertama, mengawasi atau memetakan warga sekitar soal medis. Misal dengan memetakan warganya yang sakit positif COVID maupun yang terpapar atau ada indikasi yang mengarah ke COVID. 2. Memetakan warga sekitar soal ekonomi. Kita tahu tak sedikit masyarakat yang kehilangan pekerjaan bahkan tidak bisa makan di situasi pandemi ini. 3. Memetakan warga sekitar yang belum vaksin. 4. Memetakan warga sekitar soal pendidikan, yakni mereka yang tidak bisa sekolah. 5. Menumbuhkan kesadaran dan gotong royong ke warga sekitar. Bisa melalui kotak-kotak amal atau kotak-kotak sosial untuk membantu mereka yang terdampak. Bentuk pemberdayaan tempat ibadah diantaranya 1. Untuk pendidikan, yakni dengan memasang wifi di tempat ibadah dan memberikan les pendidikan kepada para pelajar, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian, memadukan pengajian agama dengan ilmu kesehatan, khususnya COVID. Misal, diberikan pengajian atau edukasi kepada jamaah agar tidak panik apabila terdapat orang sakit. Diberi pemahaman apa pertolongan pertama atau pengobatan pertama yang bisa dilakukan, hingga memberikan pemahaman tentang ciri-ciri orang yang terkena COVID. Ketiga, menolong warga yang isoman dari rumah ibadah. Rumah ibadah bisa menggerakkan diri untuk membantu mereka yang isoman dengan memberi makanan siap makan, vitamin, dan kebutuhan isoman lainnya. 4. Mendistribusikan bantuan ke warga yang terdampak ekonominya. 5. Menggalang amal untuk kebutuhan warga. 6. Memfasilitasi keluhan dan kebutuhan warga, seperti kebutuhan akan ambulans, oksigen, vaksin, dan lain-lain. 7. Memperbanyak jaringan eksternal seperti ke Dinsos, pemerintah kota pada umumnya, hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, rumah ibadah menjadi bergerak kembali. Rumah ibadah bergerak muncul untuk membantu pemerintah dalam menghadapi pandemi bersama-sama. Tempat yang selama ini dijadikan sasaran tembak kebijakan dibalik menjadi ujung tombak dalam melawan pandemi. Untuk memulai gerakan ini, Rumah Ibadah Bergerak mempunyai program dengan aksi nyata. Rumah ibadah memulai bergerak ke rumah-rumah ibadah. Rumah Ibadah Bergerak menyalurkan bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat ke tempat ibadah. Bentuk bantuannya berupa tabung oksigen, oximeter, masker, beras, minyak goreng, mie instan, telur, susu, gula, dan probiotik. Dengan stimulus dari Rumah Ibadah Bergerak, diharapkan rumah ibadah yang selama ini tertidur bisa bangkit lagi.
Rumah Ibadah Bergerak melakukan silaturahim dengan pemerintah dan perguruan tinggi. Lalu rumah ibadah menjalin hubungan dengan relawan dan pengusaha. Treatment gerakan Rumah Ibadah Bergerak yakni yang pertama dengan mengajak tokoh agama menyadarkan warga mengenai bahaya COVID dan dampak-dampaknya. Kedua, mengajak perguruan tinggi yang mempunyai tenaga medis ikut terlibat. Ketiga, melibatkan perguruan tinggi yang mempunyai fakultas keguruan dan ilmu pendidikan untuk turun membantu pendidikan para pelajar. 4. Peran serta pemerintah untuk memberdayakan tempat ibadah. 5. Peran serta semua pihak untuk turut melakukan pendampingan ke rumah-rumah ibadah. 6. Melibatkan perusahaan dan pengusaha dalam membantu kebutuhan rumah ibadah. 7. Menggelar pelatihan pemulasaraan jenazah COVID. Terakhir, pembentukan Satgas COVID Rumah Ibadah. Tentu saja terdapat hal-hal yang dicapai selama Rumah Ibadah Bergerak. Yang pertama, bantuan Rumah Ibadah Bergerak ke rumah ibadah sudah disalurkan kepada warga sekitar atau jamaah yang membutuhkan. Kemudian, pengajian COVID di beberapa tempat ibadah sudah berjalan. Partisipasi masyarakat ke tempat ibadah kian meningkat, seperti Kapolresta Malang Kota yang mengirimkan bantuan 1 ton beras, dan lain-lain. Semangat tempat ibadah untuk membantu persoalan masyarakat dalam penanganan COVID cukup tinggi, misal dengan adanya yang memfasilitasi vaksin. Selanjutnya, motivasi pengurus tempat ibadah semakin kuat untuk segera keluar dari pandemi. Muncul pula kreasi dan inovasi untuk mempercepat pergerakan vaksinasi ataupun hal lainnya. 7. Saling membantu antar warga. Goal dari Rumah Ibadah Bergerak diantaranya tempat ibadah menjadi lebih proaktif, partisipasi masyarakat meningkat, memakmurkan rumah ibadah, dan jika pandemi hilang, program ini tetap bisa berjalan untuk mengatasi problem-problem sosial di sekitar rumah ibadah.